Perkenalkan, nama saya Agatha Febrianti Billy, kelas A semester 1 NIM 2003030023. Saya akan mereview buku ke-12 pengantar sosiologi. Yang pertama, siapa sekarang pembaca? Ginsberg. Kemajuan dan pertemuan disiplin. Ketika saya pertama kali menyadari sosiologi pada akhir 1950-an, saya tidak tahu betapa baru itu di Inggris itu. Seperti disebutkan di atas, Mark Ginsberg adalah presiden pertama BSA, sebuah organisasi yang berdiri sendiri, didirikan pada tahun 1951 dan hanya memiliki 400 anggota pada tahun 1956. Pada saat itu, hanya 6 universitas di Inggris yang menawarkan gelar sosiologi. Ini kemudian berkembang sangat cepat selama periode apa yang saya anggap sebagai milik saya, magang akademik pada 1960-an dengan pengajaran dan penelitian penuh sebagai milik saya. Staf pengadakan di Universitas Inggris antara 1960-an dan 1970-an. Ini adalah masa ketika sejumlah departemen sosiologi baru didirikan di Inggris, Skotlandia, dan Wales. Masalah dan kutipan. Sayangnya, masalah yang terkait dengan penggunaan kutipan sebagai indeks dari sejauh mana publikasi merupakan kontribusi yang berharga bagi disiplin terlalu terkenal. Misalnya, ada salah satu merupakan penghargaan. Selain itu, kutipan mungkin hanya berupa pengakuan bahwa artikel itu atau buku tertentu ada, atau hanya ditawarkan sebagai bukti bahwa seseorang telah membaca artikel yang dimaksud. 2. Sosiologi makan saling. Tapi kemudian sifat dari pokok bahasan disiplin berarti bahwa hal itu cenderung mengarah pada penekanan pada novel ini, mengingat bahwa terjadi proses perubahan sosial dan budaya, belum lagi teknologi perubahan niskaya. Hasil sosiologi disajikan dengan efektif berbagai objek baru untuk dipelajari. Oleh karena itu, apa yang dinilai secara luas untuk menjadi baru, wawasan diperoleh melalui proses belajar sederhana fenomena baru. Sayangnya, pengetahuan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya bukan merupakan uang muka dalam pemahaman, kecuali pengetahuan ini berhubungan dengan satu atau lebih dari akan masalah yang inti dan disiplin, dan kata lain memahami fenomena baru itu sama dari sudut pandang disipliner. Sebagai pemahaman baru ini tentu saja mungkin mengarah pada wawasan seperti itu, tetapi kenyataan adalah kemungkinan besar sebagian besar studi semacam itu hanya akan sedikit atau tidak berdampak pada keseluruhan tingkat pemahaman disipliner. 3 hari Groundhog Sosiologi. Segalanya berantak, pusat tidak pusat menahan. Fakta bahwa ingatan sosiologi biasanya sangat pendek sudah terbukti disebutkan dengan itu, seperti yang disarankan. Salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam hari Groundhog abadi, tapi ada sebagai tambahan fitur lain dari memori sosiologi yang relevan dalam konteks ini, dan itu adalah kelangkaan relatif dari memori kolektif dalam disiplin yang untuk mengatakan kepemilikan bersama. Peran sosiologi sebagai imperator dan atau eksportir disiplin. Sedangkan frontier digunakan di sini untuk menyarankan tempat sosiologi sibuk mengumpulkan data dalam subbidang studi khusus daripada penyelidikan pertanyaan teoritis sentral yang akan ditemukan di inti disiplin. Ada pengertian ini lain di mana batas disiplin itu berbeda, relevan, dan kemungkinan perkembangannya. Sociology and Brand. Dalam argumennya, pendukung klaim bahwa kemajuan telah memang terjadi subbidang
bidang penelitian tentang stratifikasi sosial John Gotthardt menyerang para sosiologi yang percaya bahwa itu keliru untuk dibayangkan bahwa disiplin dapat berkembang. Ini dia sebut yang mustahil, dan Sub membaginya menjadi postmoderns yang terpercaya bahwa itu adalah kesalahan membayangkan bahwa segala untuk kemajuan disipliner adalah mungkin, dan sosiologis yang percaya bahwa kemajuan terjadi dalam ilmu pengetahuan alam. Tetapi karena sosiologis yang percaya bahwa kemajuan terjadi dalam ilmu pengetahuan alam, tetapi karena sosiologis yang percaya bahwa kemajuan terjadi dalam ilmu pengetahuan alam. Salah satu ciri menarik dari posisi yang mustahil dalam formulasi manapun, apakah seperti yang telah kita lihat sangat berbeda dengan formulasi para pendiri disiplin yang dengan kemajuan mungkin, tetapi ini terwujud dalam pekerjaan mereka sendiri. 5. Kematian beasiswa. Penurunan beasiswa juga kritis karena bertentangan dengan kebutuhan untuk mencari koneksi dengan disiplin ilmu lain. Mereka yang dianggap ahli teori sosiologis utama semuanya bisa digambarkan sebagai ahli teori sosial dan sekedar sosiologi sadar dan pengetahuan luas tentang pekerjaan dalam pemikiran politik dan ekonomi serta filsafat, linguistik, dan sejarah. Meningkatkan spesialisasi yang menandai sejarah disiplin selama hidup saya dengan demikian telah berhasil tidak hanya melawan kemungkinan membuat hubungan antara subbidang yang berbeda dalam disiplin atau memang antara perbatasan dan inti, tetapi juga untuk pusat masalah yang dihadapi disiplin dan materi yang relevan dengan solusi mereka itu adalah ditemukan dalam disiplin terkait. Sedang mempelajari perdagangan yang pada tahun 1960-an dan awal 1970-an, seorang tidak perlu memiliki hibah penelitian untuk dianggap sebagai sosiologi yang sukses, apalagi untuk dalam disiplin, mengingat bahwa saya hanya pernah memiliki satu hibah penelitian di sepanjang karir saya dan tidak terjadi di masa-masa awal. 6. Runtuhnya Menara Gading. Salah satu konsekuensi yang lebih menyedihkan dari reformasi universitas di Inggris ini, sebagaimana diwakili, adalah bahwa akademisi dipaksa seperti Roger Bacon menggunakan bahasa ukuran statis. Apakah kita mau atau tidak jika kami mencoba untuk melawan? Hanya mempengaruhi sosiologi disiplin mungkin lebih berisiko daripada banyak hanya karena godaan untuk menyerah pada utilitarianisme yang tidak terpikir adalah menjadi disiplin berfokus. 7. Sosiologi sebagai jus akademik. Ketika saya memulai karir saya sebagai sosiologis yang tidak menyadari bahwa disiplin mungkin dianggap sebagai dalam kritis, tapi kemudian saya tidak yakin bahwa adalah perasaan yang lazim di tahun 1960-an, karena ini adalah waktu ketika keburuan disiplin itu membantu menghasilkan asas optimis. Namun itu bukanlah perasaan yang bertahan lama seperti yang dikaitkan krisis datang dengan cepat dan cepat. Tentu saja ada avant-garde terkenal. 8. Pengambilan giliran sosiologis. Selain munculnya bidang-bidang studi baru, juga telah terjadi oversetengah pada abad terakhir kebangkitan atau kemunculan perspektif teoritis baru berkembang yang biasa disebut bergiliran. Yang pertama
Itu yang saya sadari adalah perubahan linguistik yang terjadi pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Ini mengikuti perkembangan besar dalam filsafat barat. Itu terjadi selama awal abad ke-20. Karakter yang paling penting teoristik yang menjadi fokus dan oleh filsafat tentang bahasa di sini. Ludwig Wittgenstein adalah tokoh utama, sementara idenya seperti yang dikembangkan oleh filsuf. 9. Sosiologi pekerja yang sedang berlangsung. Hal lain yang patut dicatat adalah meskipun selama periode tersebut tercakup oleh survei saya, disiplin telah berkembang pesat, meningkatkan dalam proses apa yang dapat dianggap sebagai pengakuan resmi sebagai cabang akademis yang menonjol dan signifikan. Dan sekarang penawaran ribuan praktis yang terlibat dalam penelitian yang didanai hingga jutaan singa pound ini belum menghasilkan terobosan yang signifikan di pemahaman tentang kehidupan sosial. Atau setidaknya tidak ada terobosan yang diterima secara luas atau jelas-jelas siapa diterima oleh mayoritas sosiolog. Tapi kemudian kenyataannya akan tampak bahwa perluasan luas dan disiplin ilmu pilih hampir semuanya terjadi di perbatasan, bukan bahwa perluasan luas disiplin ilmu pilih semuanya terjadi di perbatasan, bukan di inti. Penyelesaian masalah teoritas kunci terutama ada untuk disiplin inflasi dengan ekspansi yang terus meningkatkan terkait dengan asli tanpa adanya penetrasi. Pada dasarnya klaim ini adalah contoh dari kemajuan dalam tesis paradigma, yaitu para sosiologi yang telah mengadopsi paradigma teoritas untuk merasa relatif mudah untuk diklaim. Dan memang sekian dari saya, terima kasih.